Tasya, apa kabar? Baik, Bu. Aku pengen peluk nih. Nggak boleh. Lah, kok nggak boleh? Nggak boleh, Bu. Masih pandemi. Oh iya. Hei, itu ada anak-anak loh, Kak. Rame banget, Bu. Iya. Kita Aduh, sapa dulu, Bu. boleh. Selamat hari Minggu, adik-adik. Selamat hari Minggu anak-anakku sekalian. Bertemu lagi di Small Sekolah Minggu Online. Kak Tasya, Ya, hari ini rasanya seger banget ya. iya, Bu. Seger banget. Ya anak-anak juga semuanya seger-seger. Iya, Bu. Mereka udah mandi, udah pakai baju yang rapi, udah siap semuanya. cantik-cantik. Udah Yuk. ganteng-ganteng, Bu. Berarti udah siap sekolah minggu, Kak. Udah Yuk siap. kita sekolah minggu. Ayo. Yuk. Ya. Ayo kita mau memulai sekolah minggu dengan menyanyi Sejuk Segar. Yuk semuanya berdiri ya. Ikutin gerakan Ibu Guru dan Kak Tasya ya. Sejuk segar, tralalala. Sejuk segar, trilili-lili. Burung-burung bernyanyi-nyanyi. Anak Tuhan juga bernyanyi. Pagi ini indah sekali, bunga mekar berseri-seri. Anak Tuhan juga berseri. Salam kasih, selamat pagi. Sekali lagi ya. Sejuk segar, tralalala. Sejuk segar, trilili-lili. Burung-burung bernyanyi-nyanyi. Anak Tuhan juga bernyanyi. Pagi ini indah sekali, bunga mekar berseri-seri. Anak Tuhan juga berseri. Salam kasih, selamat pagi. Ayo semuanya kita mau berdoa. Sudah siap semua ya? Duduk yang manis, kita mau berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau pagi ini kami boleh siap untuk sekolah minggu. Bapa di surga, tolong kami agar kami dapat mengikuti dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, di sini siapa yang pernah lihat pelangi? Aku pernah, Kak. Cantik, Ibu. Oh, bagus banget. Bagus. Ada merah, Ada kuning. ada kuning. Ada apa lagi anak-anak? Ada hijau. Oh iya betul, Kak. Terus kalau ngeliat bintang, pernah, Bu? Pernah. Mereka juga angkat tangan pernah loh, Iya, Kak. adik-adik semuanya pernah lihat bintang. Iya. Selain bintang, Apa lagi ya? bunga, Bu, pernah? Pernah. Kan di taman ada, Kak. Banyak ya, Bu. Banyak. Bagus-bagus, warnanya juga warna-warni. Iya. Nah, tapi adik-adik, selain itu, selain tadi ada pelangi, Ada terus bintang, ada bintang, ada ada bunga, bunga. ada yang lebih indah, Bu. Apa ya? Kasih Yesus, Bu. Oh iya betul. Kasih Yesus Iya. anak-anakku sekalian. Kasih Yesus indah sekali. Yuk, kita kita mau nyanyi nyanyi. apa ya, Kak ya? Kasih Yesus, indah-indah, oh indah, Oh Bu. iya, yuk. Kalau ini berdiri loh Iya. ya. Yuk, semuanya bangkit semuanya berdiri. gerak, semua tangannya, kakinya ya. Kita hari ini kan segar tadi ya. Iya. Jadi nggak ada yang, aduh siapa itu yang kok duduk nggak mau berdiri? Ayo berdiri. Yuk. Yuk. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus
indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus lebih indah dari bintang, lebih indah dari bunga di padang. Tapi kasih Yesus itu tidak hanya sayang sama Bu Berta maupun Kak Tasya, tapi dan juga hanya sayang sama adik-adik sekalian, tapi juga Tuhan Yesus itu sayang semuanya. Yuk kita puji nama Tuhan, Yesus sayang semuanya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan saya sayang semua. Ayo sekali lagi. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa ini? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan saya sayang semua. Aduh, adik-adik, anak-anak semua, Yesus sayang semuanya. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang semuanya. Nah, terus memang sayang Tuhan Yesus ke kita itu seberapa sih, Kak? Kira-kira seberapa? Bisa kira-kira tingginya seberapa? Tingginya, kalau setinggi langit bisa nggak Bu kira-kira? Bisa ya. Langit nggak bisa diukur loh, Kak. Oh iya. Siapa yang bisa ngukur langit? Ya, Bu? Nggak ada. Nggak ada ya. Kalau tingginya Ibu bisa, Iya. tapi kalau tinggi langit siapa yang bisa ukur? Nggak bisa Bu, tinggi banget ya Bu ya. Iya. Wah, Kalau gitu kita mau nyanyi lagu setinggi-tingginya langit ya. wah siap-siap ya. Loncat ya, kita mau loncat ya. Yuk Oke. loncat, Kak. Ya, yuk. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Siap-siap. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam
tinggi sekali. Banget, Bu. Dalam Bahkan sekali. nggak bisa diukur. Betul. Nah, Iya. kalau Tuhan Yesus sudah sedemikian mengasihi kita, apa yang harus kita lakukan? Apa, Kak? Mengucap syukur. Oh iya, betul. Caranya gimana, Bu? Salah satunya? Salah satunya, yuk kita mau berikan persembahan. Nah, Yuk, semua uang yang untuk persembahan disiapkan ya. dilipat dengan rapi, kasih persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan. Ya, kita mau kasih persembahan dengan menyanyikan lagu Beri Syukur ya. Oke, siap semuanya? Siap. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Yuk, kita mau berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup ya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga saat ini Tuhan. Kami telah memberikan persembahan, kiranya Tuhan berkati persembahan kami untuk kerajaan Tuhan di bumi ini. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan, kiranya Engkau pimpin dan sertai kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, anak-anak sekalian, sekarang duduk yang manis, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lagi ya di Small Sekolah Minggu Online. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum masuk ke dalam firman Tuhan lebih jauh, Kak Yunika mau ajak kalian semua untuk berdoa. Oke, yuk semua siapin tangannya dengan baik, posisi duduknya juga yang baik. Kita mau berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, karena hari ini kami semua boleh beribadah kepadamu. Sekarang saatnya kami mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami supaya sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ya, kalian perhatikan nggak? Tadi sebelum Kak Yunika cerita, Kak Yunika tuh siap-siap dulu nih. Mau rekaman semua, siapin diri dengan baik. Bajunya yang rapi, dandan gitu ya. Terus sisir-sisir rambut sampai rapi. Terus tadi agak sedikit-sedikit di blow gitu ya. Terus tidak lupa Kak Yunika pakai parfum. Serot. Makanya sekarang Kak Yunika wangi banget pakai parfum. Wah, badannya dipakein parfum. Sampai ke rambut juga tadi disemprotin parfum. Karena Kak Yunika tuh kalau mau ngapa-ngapain ya, mau pergi terutama, itu nggak pernah lupa pakai parfum. Selalu pakai parfum. Wangi gitu, supaya wangi. Sampai ke rambut-rambut juga dikasih parfum biar
wangi. Terus adik-adik tuh perhatiin gak sih kenapa dari tadi Kak Yunika tuh pegang-pegang rambut gitu ya? Tuh, Kak Yunika mau kasih tunjuk tuh rambutnya Kak Yunika ya. Tuh dipegang-pegang gitu. Kenapa sih nih Kak Yunika pegang-pegang rambut terus dari tadi gitu ya? Adik-adik bertanya-tanya. Rambut ya untuk anak perempuan adalah hal yang penting. Mungkin di bagian tubuhnya anak perempuan tuh yang paling dibanggakan atau paling terbaik gitu ya adalah rambut. Coba yang anak perempuan teriak, betul Kak Yunika, betul. Wah, sampai ada yang suka pakai sampo tuh yang wangi gitu ya, seneng pakai sampo yang wangi supaya rambutnya sehat, wangi, indah gitu ya. Karena rambut untuk anak perempuan itu bisa dibilang seperti mahkota perempuan. Apa sih maksudnya? Kok seperti mahkota sih Kak Yunika? Ya, seperti mahkota perempuan. Maksudnya apa? Kalau rambutnya bersih, rapi, sehat, indah, apalagi tuh wangi gitu ya, itu seperti ratu atau apalah, putri gitu ya, pakai mahkota gitu ya, queen atau princess pakai mahkota yang indah, yang cantik di atas kepalanya. Membuat kita nih, perempuan-perempuan kalau rambutnya wangi, indah gitu ya, merasa, wah, kita tuh cantik banget gitu adik-adik. Merasa anggun gitu ya, seperti layaknya ratu atau putri. Nah, segitu pentingnya rambut nih buat anak perempuan ya. Sampai-sampai tuh kita menganggap bahwa rambut ini yang terbaik di bagian tubuh kita. Banyak anak perempuan yang menganggap seperti itu. Tapi kalau di luar sana ada adik-adik yang rambutnya mungkin rontok, botak karena sakit, tidak apa-apa. Nggak boleh ngerasa sedih, nggak usah ngerasa minder. Ini rambut ya, Tuhan kasih nih, nanti bisa tumbuh lagi kok, tenang aja. Nanti pasti rambutnya tumbuh kembali, tidak masalah, nggak apa-apa ya. Nah, rambut ini sangat penting adik-adik. Seperti ada seorang kakak perempuan di dalam Alkitab. Wah, dia itu punya rambut bagus, indah, panjang. Wah, dia bangga, dia senang, dia sayang sama rambutnya. Ya adik-adik, sampai-sampai tuh dia perhatikan betul untuk rambutnya ini, bagian yang terbaik ini, dia juga memberikan yang terbaik untuk rambutnya. Siapa sih nama kakak itu? Kalian ada yang tahu nggak? Coba jawab, ayo angkat tangan. Wah, banyak nama. Wah, ada si ini. Ya, tapi juga, ini belum selesai loh ceritanya. Rambutnya yang panjang, yang indah, yang bagus, yang terbaik itu, yang dia punya, ya adik-adik. Dan dia berikan juga perawatan, berikan sesuatu yang terbaik untuk rambutnya. Itu dipakai untuk bersihin kaki. Nah, gimana coba ceritanya? Si kakak perempuan ini memakai rambutnya untuk membersihkan kaki. Kaki siapa yang dia bersihin? Adik-adik tahu nggak? Nggak tahu? Yuk kita lanjut. Kita lanjut ya ceritanya. Adik-adik, 6 hari sebelum Hari Raya Paskah, Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke kota Betania. Tuhan Yesus ingin mengunjungi sahabatnya, Lazarus, yang punya 2 adik perempuan, yaitu Marta dan Maria. Di rumah Lazarus, Tuhan Yesus dan para muridnya disambut dengan sukacita. Marta menyediakan banyak sekali makanan enak untuk Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Ia sibuk sekali di dapur. Sementara Lazarus menemani Tuhan Yesus mengobrol dan makan-makan. Loh, terus Marianya mana? Oh, rupanya Maria sedang ada di dalam kamarnya. Loh, ngapain di dalam kamar? Ia mengambil parfum berharga miliknya. Adik-adik, biasanya anak-anak perempuan Yahudi pada zaman dulu bila sudah mulai remaja, mereka akan menabung untuk membeli minyak narwastu yang sangat harum.
Minyak itu selalu dipakai oleh pengantin-pengantin wanita Yahudi. Jadi, Maria sudah mempersiapkan pernikahannya dengan cara membeli minyak yang sangat mahal harganya. Tapi hari itu Tuhannya datang ke rumahnya. Hatinya sangat senang dan bersuka cita. Dia juga berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena mau datang ke rumahnya. Maria ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Apa sih terbaik yang dia punya saat itu? Oh, minyak narwastu. Maka minyak itu diambil Maria dari kamarnya dan ia mendatangi Tuhan Yesus. Maria berlutut memegang kaki Tuhan Yesus. Ia menuang minyak yang wangi itu di kaki Tuhan Yesus. Segera seluruh rumah Lazarus dipenuhi wangi yang sangat harum. Pokoknya harum sekali. Lalu Maria mengeringkan kaki Tuhan Yesus yang berminyak itu dengan rambutnya yang panjang dan indah. Coba lihat adik-adik. Rambut yang indah itu dipakai jadi lap untuk membersihkan kaki Tuhan Yesus. Betul-betul ya, Maria sudah memberikan yang terbaik yang dia miliki untuk Tuhan Yesus. Rupa-rupanya perbuatan Maria itu ada yang gak suka loh. Yudas Iskariot, salah satu murid Tuhan Yesus yang suka mencuri uang Tuhan Yesus dan murid-muridnya yang lain, berkata, "Kenapa minyak narwastu itu dibuang-buang? Kan bisa dijual, uangnya bisa dipakai untuk orang-orang miskin." Tuhan Yesus yang mendengar perkataan Yudas Iskariot menjawabnya, begini adik-adik, "Yudas, biarkan Maria melakukan hal itu." Tuhan Yesus memuji perbuatan Maria. Maria berterima kasih kepada Tuhan Yesus dengan cara memberikan yang terbaik yang dia miliki untuk Tuhan. Baiklah adik-adik, betul. Kalau kita dengerin firman Tuhan tadi, Alkitab hari ini mengajarkan kita apa? Untuk berbuat baik dan memberikan yang terbaik. Tidak segan-segan kalau kita mau memberikan sesuatu, itu memberikan yang terbaik. Kalau kita mau menolong atau membantu atau berbuat baik, juga memberikannya yang terbaik. Apalagi kalau kita mau memberinya untuk Tuhan. Memberikannya gak boleh setengah-setengah. Harus memberikannya yang terbaik. Harus yang paling best, gitu ya. Seperti ayat hafalan kita pada minggu ini terambil dari Ibrani 13 ayat 16 yang berbunyi, "Janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan." Sekali lagi kami Mika ulang, Ibrani 13 ayat 16. Janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Seperti itu ya adik-adik. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kita untuk sedari dini, sedari kecil terbiasa memberikan yang terbaik, memberikan bantuan atau melakukan hal-hal baik itu dengan hati yang sungguh-sungguh memberikan yang terbaik. Oke? Sekarang setelah dengar firman Tuhan, setelah puji-pujian, setelah kasih persembahan, saatnya apa? Kita membuat aktivitas. Yuk kita buat ya aktivitasnya sama-sama. Baik, yang pertama-tama kalian jiplak telapak kaki kalian ya. Cukup setengah bagian saja seperti ini. Lalu kertas origaminya kalian bisa lipat dua supaya lebih mudah, dan mulai dengan gunting ya, kalian gunting membentuk bejana seperti ini. Lalu setelah itu kalian bisa menggunakan double tape atau lem. Kalian tempel bejananya di bagian sudut atas dengan posisi miring, seolah-olah seperti menuang. Nah, lalu
Boleh ditambahkan gambar air atau minyak seperti ini supaya lebih bagus. Oke, bagus sekali. Adik-adik pasti membuatnya dengan sungguh-sungguh ya. Hasilnya nanti bagus. Sekarang kita berdoa dulu ya. Kita akhiri rangkaian ibadah kita hari ini dengan doa penutup. Tapi kita mau nyanyi klingklong boleh ya? Yuk, semua jarinya. Oke. Kling klong, ini jari kelingking, manis manis, ini jari manis, teng tong, ini jari tengah, juk juk juk, jari telunjuk, bing bung, ini ibu jari, semuanya jari tanganku. Oh senangnya, hatiku senangnya, jari-jariku dapat berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang ada di dalam surga, hari ini kami belajar Tuhan, bahwa kami harus memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki, terutama saat membantu atau berbuat kebaikan. Kami percaya Tuhan akan menolong kami semua sehingga mampu melakukannya. Terima kasih atas pimpinan-Mu Tuhan sepanjang ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Bye.